Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawanku penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini kawan, saya akan coba mereview dari sebuah modul DC Bus Converter. Artinya modul ini bisa menaikkan dan menurunkan tegangan di input yang sama. Sekarang coba kita lihat, namanya adalah EKY SK35H. Input tegangan voltage untuk tegangan kerjanya ya bisa kita supply dengan tegangan input 5 volt sampai 30 volt. Kemudian untuk output voltasenya itu bisa kita setting mulai dari 0,6 sampai 30 volt. Demikian juga output currentnya itu bisa kita setting atau kita limit dari 0 sampai 4 ampere. Untuk voltasi akurasinya itu kurang mengerti juga saya ini ya. Kemudian untuk pemakaiannya, jika di 35 watt sampai 50 watt itu kita harus disarankan menggunakan pendingin atau kipas. Sekarang akan kita langsung teskan saja menggunakan power supply dengan tegangan input sebesar 12 volt. Kemudian untuk modul DC Bus Converter ini sudah tertulis dengan jelas ada di bawahnya ya, untuk V in dan V plus-nya. Itu adalah input tegangan yang dari power supply nanti. Oke, sekarang saya cobakan dengan tegangan dari power supply menggunakan 12 volt. Sekarang kita lihat ya. Nah, ketika in-nya ini berkedip-kedip, itu dia membaca nilai voltase dari input dari power supply yang kita suplaikan untuk DC Bus Converter ini. Sekarang saya coba naikkan saja voltase dari power supply ini, maka dia akan membaca nilai inputnya. Input dari sumber power supply yang kita gunakan untuk DC Bus Converter ini. Oke, sekarang berada di 18 sampai 17 sampai dia batasnya sampai 30 volt kalau menurut datasetnya. Sayang power supply saya tidak bisa mencapai di 30 volt. Ya, menurut saya dari DC Bus Converter ini lumayan juga akurat untuk pembacaan voltasenya. Kita bisa lihat dari power supply saya yang di sana, yang di belakang dari kotak racun rumput itu, dan DC Bus Converter itu dia membaca nilai tegangan yang hampir mirip. Kemudian kita tes untuk tegangan input minimalnya, memang di bawah 5 volt dia sudah tidak bisa bekerja ya. Jadi LCD-nya itu meredup. Itu bisa kita ketahui ya, mungkin memang IC programnya ini bekerja bisa saja di 5 volt atau di 3,3. Itu microcontrollernya. Jadi tegangan minimal yang bisa kita inputkan di situ adalah 5 volt. Di bawah 5 volt dia tidak bisa, sudah mulai meredup ataupun akurasi untuk membaca nilai tegangan itu sudah tidak pas. Sekarang kita akan lanjut ke cek-cek berikutnya lagi. Saya tekan tombol power ini, maka output dari DC Bus Converter ini tidak keluar. Ini bisa kita perhatikan dari modul displaynya ini. Dia sudah off dan akan menampilkan settingan voltase dan settingan arus yang kita gunakan, kita setting. Nah, jadi untuk tab ini adalah tombol powernya ya, untuk mengeluarkan tegangan dan juga untuk memutus tegangan yang keluar dari DC Bus Converter ini. Sekarang akan langsung kita coba saja dengan menggunakan beban sebuah lampu LED yang akan saya hubungkan ke output plus dan output min dari DC Bus Converter ini. Sekarang kita cobakan kawan. Oke, kita akan lihat dengan menekan tombol power ini, maka outputnya akan segera keluar. Oke, kita lihat lampu LED-nya menyala dan dia tegangan yang keluar itu di 12 volt di 142 mA. Jadi DC Bus Converter ini saya setel di 12 volt tadi. Kemudian jika kita putar rotary encodernya ini, maka nilai voltasenya akan turun. Nah, langsung turun ya. Kita putar perlahan-perlahan. Nilai voltasenya perlahan-perlahan juga akan turun ya, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jika kita putar ke arah kiri, kita bisa lihat dari 12 volt sekarang sudah menjadi 10 volt. Saya coba cepatkan saja untuk memutarnya sampai LED ini padam ya. 9 volt, 8,9, 8,5,
dan 8 pun masih menyala. Sekarang sudah mulai meredup di 7 voltan. Nah, sekarang sudah redup. Kemudian untuk merubah angka nominal voltasenya ini supaya kita cepat, kita bisa tekan di tengah-tengah dari rotary encoder, maka nilainya akan berpindah ke sebelah kiri lagi dan kita bisa langsung mengubah nilai voltasenya ke lebih nominal yang lebih tinggi. Jadi cepat kita mutarnya. 12, 13. Jadi langkah step by stepnya itu cepat. Selanjutnya kita akan coba lakukan setting currentnya atau arusnya. Jadi dengan menekan tombol tengah itu nanti dia akan berubah. Kalau tulisan CC-nya berkedip, itu artinya adalah untuk pengaturan constant current. Ketika saya putar ke sebelah kiri, maka arusnya tertutup dan kita bisa lihat lampu LED-nya pun mati. Nah, jadi ini 400 mA, 300, 200 mA, 100 dan 0. Nah, ketika 0 lampu LED-nya pun akan segera mati. Jadi untuk melakukan setting limit arus ataupun setting constant current-nya, itu bisa kita tekan tombol rotary encoder-nya di tengah-tengah. Dan kita bisa mengubah nilai arus yang keluar dari DC Boost Converter ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke lah, sekarang langsung kita teskan saja untuk mengisi sebuah baterai pack 3S saya ya dengan menggunakan DC Boost Converter ini. Kita hidupkan dulu dengan tegangan input sebesar 12 volt. Saya settingnya di outputnya di 12,7, untuk arusnya di 1 ampere. Ini settingan untuk outputnya. Oke. Sekarang untuk tegangannya sudah terbaca dari 12,21. Sekarang akan coba saya tekan tombol power, kita lihat kawan. Ya. Nah, sekarang arusnya sudah berada di 998. Dan untuk voltasenya itu dia di 12,3 volt. Wattnya itu berada di 12,33 watt. Oke, demikian ya kawanku untuk melakukan setting pada DC Boost Converter ini. Ini sebenarnya ringkas dan cukup lumayan mudah juga kita menggunakan DC Boost Converter ini jika kita hanya menggunakan power supply jaringan atau power supply yang tidak bisa kita variable. Sekarang saya akan coba naikkan arusnya di 1500 mA atau 1,5 ampere. Nah, maka arusnya pun akan berubah di 1,5 ampere. Jadi arusnya ini bisa kita limit ya, kita batasi lah tentunya. Kemudian untuk wattnya pun juga naik di 18 watt. Kalau kita lihat di power supply itu kan tegangan inputnya di 12 volt. Kemudian di DC Boost Converter ini sudah di 12,4. Karena saya settingnya tadi di 12,7. Ini statusnya dia sudah menjadi DC step up, menaikkan tegangan. Nah, jadi dengan power supply 12 volt kita itu bisa mencharger baterai pack kita dengan tegangan di 12,7. Demikian. Jadi DC Boost Converter ini bisa menaikkan dan menurunkan tegangan di tegangan input yang sama. Sekarang kita lanjut untuk cek fitur apa saja yang ada pada DC Boost Converter ini. Ketika saya tekan tombol switch lama, maka dia akan menampilkan settingan low voltage protection. Ini artinya tegangan paling kecil untuk nilai input untuk supply dari DC Boost Converter ini. Sekarang saya akan coba setting tegangan paling terendahnya itu di 11 volt saja untuk DC Boost Converter ini. Sekarang saya pencet switch tombol SW itu lama. Sekarang kita akan mainkan tegangan input dari power supply yang di paling belakang. Saya coba turunkan nilai tegangannya berada di bawah 11 volt. Nah, jadi DC Boost Converter ini langsung cut off ataupun tidak mengeluarkan arus ketika tegangan sudah berada di bawah 11 volt. Karena sesuai dengan settingan low voltage protection tadi. Jadi tegangan sudah di bawah 11 volt, maka dia tidak mengeluarkan tegangan lagi dari DC
boost converter ini. Bisa kita perhatikan dari settingan power supply kita ini. Oke kawan, selanjutnya kita akan cek untuk fitur lainnya. Setelah ada low voltage protection, dia ada juga over voltage protection. Jadi settingannya ini untuk over voltage-nya itu dia mulai dari 32 volt ini sampai ke 0 volt. Bisa kita setting seperti ini. Ini untuk outputnya. Sekarang akan saya coba setting untuk output voltase protection-nya itu di berapa volt ya. Kita setting di misalnya di 20 volt. Oke, apakah dia akan terjadi protect nanti? Nah, sekarang ini saya naikkan lagi nilai voltase untuk outputnya sampai di 12, 15, 16, 18 dan di 20. Sekarang kita lihat di 21 volt, maka dia langsung off dan tidak mengeluarkan tegangan. Oke kawan, selanjutnya kita akan cek fitur apa ada lagi yang ada di sini. Sekarang saya akan coba pencet selanjutnya itu ada OCP. OCP artinya Over Current Protection. Maka dia akan memberikan proteksi pada arus yang kita setting nanti. Arus maksimalnya di berapa gitu maksudnya. Ini kalau untuk settingan arus bisa kita putar seperti ini. Kita akan memberikan nilai proteksi pada DC boost converter ini di berapa. Sekarang akan saya coba di settingan arus itu paling terkecil di 2 ampere saja. Nah, sekarang kita coba switch setting dan akan kita coba nanti. Nah, di sini sudah tertera di settingan pertama untuk arusnya di 1500 dan voltase outputnya di 12,7. Jelas ini belum terproteksi dia karena dia terlimit di 1500. Nanti kita akan coba naikkan saja untuk arusnya dari panel depan ini, dari rotary encoder. Sekarang kita on-kan dulu. Ketika dia melakukan pengisian baterai, maka arus yang terbaca itu di 1499 atau di 1500 ya. Sekarang akan saya coba naikkan currentnya atau arusnya untuk pengisian baterai ini. Ya, sesuai melebihi dari limit tadi di 2100. Nah, sekarang OCP-nya mengedip karena dia sudah lebih 100 mA dari settingan OCP tadi, Over Current Protection. Maka dia akan auto off DC boost converter ini. Nah, sekarang kita lihat karena limitnya batasnya itu sampai di 2 ampere. Jika melebihi dari 2 ampere maka dia akan off. Ya, lumayan sedikit canggih lah dari DC boost converter seperti ini. Jadi untuk melakukan pengisian ulang yang terlimit seperti ini pada currentnya, kita bisa menurunkan arus dari settingan power supply kita atau menaikkan ataupun meninggikan settingan limit proteksi pada arusnya di settingan modul DC boost converter seperti ini. Jika kita setting di 1500, maka dia memang auto bisa ya, artinya dia bisa mengeluarkan tegangan kembali untuk mengisi baterai. Selanjutnya kita akan cek fitur lainnya lagi dengan menekan tombol switch ini. Kalau low protection udah, output voltase protection udah, over current protection kita setting di 2 ampere. Nah, sekarang ada OPP, itu artinya over power protection. Artinya kita bisa melimit watt yang akan keluar dari power supply kita. Misal contoh, kita akan melimitnya di 20 watt, misal contoh ini ya. Saya tekan tombol switch terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah terbaca di 18,7 watt ya tadi ya. Nah, jadi untuk mengetesnya apakah power limitnya berjalan, proteksinya berjalan, saya menaikkan arusnya saja, otomatis kan powernya juga akan bertambah. Nah, sekarang OPP-nya telah berkedip dan status dari DC boost converter ini tidak mengeluarkan tegangan. Artinya DC boost converter ini mengeluarkan power atau watt itu melebihi dari settingan yang awal tadi kita, melebihi dari 20 watt. Nah, dari itu kita bisa setting
OPP-nya ini lebih tinggi, atau kita setting arus untuk penggunaan power supply ini bisa dengan lebih terendah. Untuk OPP-nya ini dia paling tinggi 35 watt ya, karena ini versi yang paling termurah. Dengan arus kapasitas pun juga kecil, dia berapa, sekitar 4 ampere tadi. Di 35 watt dia paling maksimal. Oke, sekarang kita coba lihat settingan wattnya ketika sudah kita setting di settingan paling tinggi tadi. Kita limit wattnya di paling tinggi di 35 watt. Di 35 watt dia masih juga berjalan. Demikian ya. Setting sebenarnya banyak masih fitur-fitur yang saya tidak ketahui dari DC Boost Converter seperti ini. Jadi idealnya untuk DC Boost Converter ini ya penggunaannya sangat ringkas. Tinggal colok saja ke power supply. Di mana power supply kita tidak mempunyai tegangan variabel dan juga tidak bisa melimit arus ya. Jadi hal ini memang sangat sangat meringkas ya, ringkas saja kawan. Jadi dengan menggunakan modul ini kita bisa setting voltase, setting current, limit current, setting juga proteksinya untuk powernya, macam-macam lah. Jadi demikian dulu konten kita kali ini kawan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang baik kepada kalian untuk penghobi elektronik. Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yoris Elektro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.